Mau kemana Tuan? Oh, oh tidak tahu bahasa Indonesia. 哎，就说你，哎，就说是你有这个暑假哈斯。Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Pastinya kita semua tahu bahwa untuk saat ini WNA, terutama juga tenaga kerja asing itu sudah dilarang masuk ke Indonesia. Nah, ini resmi diberlakukan pada tanggal 21 kemarin. Yang sebelumnya tenaga-tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka proyek strategis nasional sekarang sudah kita batasi, tidak boleh lagi masuk. Tentunya banyak juga yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih alasan dari pemerintah melarang TKA ataupun tenaga kerja asing ini masuk ke Indonesia. Padahal untuk sebelumnya walaupun kita Indonesia itu melakukan PPKM darurat, itu masih ada tenaga kerja asing masuk ke Indonesia yang itu ramai dibicarakan ataupun diunggah di media sosial. Langkah pemerintah memberikan izin bagi masuknya tenaga kerja asing di tengah meledaknya kasus COVID-19 dan melonjaknya jumlah pengangguran akibat PHK di Indonesia menjadi pertanyaan sendiri ataupun polemik di masyarakat. Seperti beberapa waktu lalu, kedatangan tenaga kerja asing asal Cina di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Padahal baru saja PPKM darurat Jawa Bali diberlakukan. Berulang kali terjadi orang-orang asing dari luar negeri dan TKA bisa masuk ke Indonesia ketika pembatasan kedatangan dari luar negeri diberlakukan. Padahal pembatasan dilakukan untuk mencegah masuknya virus corona varian baru dari luar negeri. Akibatnya saat ini salah satunya yaitu kasus COVID-19 meledak untuk varian baru. Kedatangan para TKA itu menjadi sebuah ironi. Pasalnya, pandemi COVID-19 membuat banyak orang terkena PHK dan tingkat pengangguran pun menjadi meningkat. Namun di waktu yang bersamaan, TKA terus berdatangan. Seperti halnya yang diungkapkan anggota DPR RI bahwa alasan TKA bekerja di proyek strategis nasional karena tidak ada tenaga kerja Indonesia yang sesuai skill yang dibutuhkan. Ini menghina kualitas anak negeri, padahal masih banyak rakyat Indonesia yang memiliki skill mumpuni, tetapi mereka belum dioptimalkan. Meskipun begitu, ternyata masih ada beberapa WNA yang boleh masuk ke Indonesia yang memenuhi kriteria ataupun syarat tertentu. Di antaranya, 1. Pemegang visa diplomatik dan visa dinas. 2. Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. 3. Pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. 4. Orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Nah, jadi itu adalah syarat ketika WNA mau masuk ke Indonesia saat ini. Kenapa hal ini dilakukan pemerintah melarang TKA masuk ke Indonesia setelah kasus COVID meledak dan juga banyak pengangguran? Kenapa baru saat ini pemerintah memberlakukan pelarangan TKA masuk ke Indonesia? Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Dalam jumpa pers kemarin, alasan kenapa pemerintah melarang TKA masuk ke Indonesia, yaitu karena dorongan dari masyarakat. Nah, jika masyarakat ini tidak protes, tentunya akan semakin banyak TKA yang masuk ke Indonesia tentunya ya. Kita evaluasi kembali dan ada masukan-masukan dari masyarakat. Kita sekarang mengambil pengetatan yang lebih ketat tenaga kerja asing apakah di proyek strategis nasional ataupun dalam proyek-proyek lainnya tidak kita perkenankan masuk kecuali dalam 5 klasifikasi yang kita sebutkan tadi. Dan di sini kita semua berharap bahwa peraturan ini nantinya benar-benar diberlakukan secara tegas. Jangan sampai hal kemarin-kemarin terulang lagi. Salah satu contohnya yaitu WNA ataupun TKA itu bisa masuk dengan menyogok ke oknum yang meloloskan di bandara. Juga hari ini adalah tanggal 25 Juli, yang mana tanggal 25 adalah batas dari PPKM tersebut. Nah, apakah nanti akan diperpanjang? Hari ini biasanya pemerintah akan mengadakan jumpa pers pada waktu sore nanti.
yang akhirnya besok pastinya kita akan tahu apakah benar-benar diperpanjang lagi atau tidak. Mengingat untuk saat ini kasus COVID sebenarnya juga masih sama ya, masih banyak terjadi di mana-mana. Bahkan setiap hari jika teman-teman yang di Indonesia ini melewati jalur-jalur yang agak besar, banyak sekali ambulan yang berlalu lalang. Tentunya ini juga membuktikan bahwa kasus COVID ini semakin hari tetap masih semakin banyak aja. Untuk itu bagi teman-teman baik yang ada di Indonesia ataupun yang di luar negeri selalu jaga protokol kesehatan biar pandemi ini segera berakhir. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya, semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.